Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Beat Pop nih besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan porno alias sporting noken pada motornya. Gak banyak basa-basi, langsung saja kita eksekusi. Penasaran prosesnya kayak gimana? Simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Sekarang posisi motor sudah terbongkar secara keseluruhan ya guys ya. Mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi headnya ini lumayan bersih besti, yang artinya ownernya ini sering ganti oli, jadi nggak perlu ribet-ribet bersihinnya. Terus untuk kondisi bloknya pun juga masih aman ya adik-adik. Tenang udah pokoknya mah. Terus untuk kondisi throttle bodinya burik wajar pemakaian aja guys, dan hanya perlu dibersihkan saja nantinya. Oke, untuk kondisi pistonnya pun juga masih mulus ya besti ya, nggak ada yang baret, ring-ringannya pun juga masih aman, belum ada yang aus. Untuk kondisi tonjokan ketengah ini udah amblas yang bisa mengakibatkan suara berisik nantinya. Terus untuk kondisi businya ini masih aman ya guys ya, lihat sendiri tuh masih bersih ya guys ya. Nah, untuk kondisi si klepnya ini wajar pemakaian aja guys. Nanti kita bersihkan saja, udah tenang pokoknya. Terus untuk kondisi pelatupnya pun juga aman ya besti ya, nggak ada yang kemakan, maupun bearing-bearingnya tuh oblak nggak ada pokoknya. Untuk kondisi per klepnya ini masih aman, nanti bakal kita ganti baru tapi ya adik-adik. Terus untuk kondisi nokenas ya juga nggak usah kita peduliin pokoknya, karena kita bakal ganti baru nantinya. Jadi langsung saja sat-set-wat-wat, mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada part-part mesinnya nih besti. Nah pokoknya secara keseluruhan part-part permesinannya ini kita sikat-sikatin pakai bensin, biar semua itu glowing sampai ke piston-pistonnya juga kita sikat-sikatin ya adik-adik. Dan ini dia hasil setelah sudah dibersihkan, pistonnya udah kayak baru lagi ya guys ya. Buset dah, jos king jos par. Untuk klepnya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan amplas biar glowing kembali, dan ini dia hasilnya sudah kayak klep baru ya guys ya. Buset udah cakep bener pokoknya mah, jos king jos par. Langsung kita masuk ke tahap porting polish nih besti. Kali ini seperti biasa oleh dokter Ipang andalan kita semua, dan ini dia hasil setelah sudah dilakukan porting polish ya guys ya. Wadaw, orang sepele ya guys ya, mulus. Nah sekarang dokter Ipang lagi nyari partner ya guys ya. Yang mau jadi partner dokter Ipang langsung saja DM ke Instagram kita atau komen kalau mau daftar kerja porting polish ya guys ya. Udah sikat terus. Nah sementara itu sebelum kita pasangin seluruh permesinannya, kita bongkar dulu nih part-part CVT-nya nih guys, untuk kita lakukan pengecekan serta penganalisaan secara keseluruhan. Dan setelah sudah tercopot, mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk rollernya ini udah pakai yang racing dan kondisinya masih aman ya guys ya. Kayak mah RX-7 ini mah. Terus untuk kondisi pulinya ini, kipas pulinya sudah bubutan juga ya guys ya. Begitupun juga dengan rumah rollernya ini sudah dibubut dan juga sudah dikerok ya adik-adik. Terus untuk kondisi mangkok gandanya ini tuh udah pakai yang custom dari Spektron nih guys. Terus untuk kondisi pulley slidingnya ini gue nggak tahu maksudnya apaan, tapi itu dudukannya hancur ya guys ya. Untuk kondisi kampas gandanya ini ownernya udah pakai Daytoni dan masih tebel ya guys ya. Dan untuk PCVT-nya ini nggak tahu pakai punya apaan, yang pasti ini udah racing ya guys ya. Untuk slidernya ini sudah dipastikan aus yang bisa mengakibatkan suara berisik di area CVT kalian, dan bakal kita lakukan pergantian nantinya. Untuk kondisi ban beltnya ini alhamdulillah masih aman dan masih original, jadi bakal enak nih guys kiriannya. Jadi langsung saja sat-set-wat-wat, mari kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya secara keseluruhan dengan menggunakan bensin, terus kita kuas-kuasin. Tidak lupa kita kucurkan bensin secara keseluruhan ya guys ya. Tidak lupa juga kita kuas-kuasin, dan ini dia hasilnya guys. Wadaw, orang sepele ya guys ya. Jos par pokoknya mah. Setelah bersih, mari kita kembali ke permesinannya ya guys ya. Mari kita lakukan skir klep pastinya untuk mencegah terjadinya kebocoran. Nah untuk part bagian head nokennya kita pakai RX-7 Racing tipe T1 ya guys ya. Dan untuk pair klep kita pakai RX-7 Racing tipe medium ya guys ya. Jangan yang hard, kekerasan ntar. Nah untuk packing-packingnya ini sudah termasuk dalam top set dengan menggunakan Fuboru andalan EUK ya guys ya.
Terus untuk seal clamp kita pakein andalan kita yaitu Suzuki ya guys ya. Nah di sini sedikit ada pengcustoman atau pemapasan pada si retainernya ini ya guys ya, supaya bisa masuk ke pair clampnya, dan ini dia proses pembubutannya nih guys. Nah eta itu dia. Nah wah pokoknya bisa custom lah di sini, pokoknya masa ada-adanya guys. Dan ini dia gambaran setelah si retainer sudah dilakukan pemapasan ya besti. Just geng just par. Langsung kita lakukan perakitan pada part-part bagian headnya secara keseluruhan, dimulai dari seal clamp-nya, terus noken as kita pasangin, terus tidak lupa pelatuk dan juga pen pelatuknya juga kita pasangin ya guys ya, semuanya pokoknya mah. Nah setelah kita tes posisi overlapnya, ternyata si piston dan juga clampnya itu mentok ya guys ya. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, jadi langsung saja kita lakukan penyoakan pada si pistonnya ini ya guys ya, supaya jarak antara clamp dan pistonnya jauh lebih aman dan mencegah terjadinya ciuman antara clamp dan pistonnya nih guys. Dan ini dia guys, yang tadinya itu ada jeda dan sekarang udah bener-bener ngeplek ini, terus dia hasil coakannya guys. Modar jos ngeng pokoknya mah. Langsung kita pasangkan si pistonnya ke stang sehernya, dan setelah terpasang lanjut kita pasangkan si packing block dan juga bloknya ini ya guys. Dan ini dia gambaran setelah blok dan sehernya sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya untuk packing headnya di sini kita lakukan pengeleman dengan menggunakan lem packing. Setelah itu langsung kita pasangin si packing headnya dan juga head yang sudah kita rakit tadi ya besti. Seperti biasa pastinya kita lakukan pengencangan pada mur-mur bagian headnya dengan menggunakan kunci torsi biar tingkat kekencangannya itu presisi ya guys ya. Nah ini guys, tonjokan ketengnya itu udah ambles, jadi langsung saja mari kita ganti baru pakai yang semi manual dan langsung kita pasangkan aja tonjokan ketengnya nih guys. Lanjut pastinya ya guys ya, tidak lupa kita lakukan penyetelan klep kembali, karena setiap ganti noken as tuh pastinya bakal ada perubahan setelan klep ya guys ya. Nah pastikan jangan sampai kekencangan maupun kekendoran, karena bisa mengakibatkan motor kalian tuh nggak bakal normal ya guys ya. Nah kalau udah langsung kita tutup kop headnya, dan untuk throttle bodinya di sini sebelum kita pasangkan kita lakukan pembersihan terlebih dahulu pada throttle body dan juga intake ya dengan menggunakan carbo cleaner biar secara keseluruhan itu bersih ya guys ya. Dan ini dia hasilnya, intake sudah kembali glowing, begitupun juga dengan throttle bodinya ini udah glowing semua ya guys ya. Just geng just par. Kita lakukan pemasangan serta perakitan pada si throttle bodinya ini ya guys ya. Nah untuk cangklongan businya ini kita ganti baru original, dikarenakan yang sebelumnya tuh sangkutan businya tuh udah copot guys. Waduh lu lihat tuh ya, capek banget pokoknya mah. Langsung kita lakukan pemasangan pada cangklongan businya, dan setelah itu lanjut kita pasangkan si knalpotnya ini ya guys ya. Wow, kita sudah hampir berada di ujung acara ya guys ya. Nah kembali ke CVT-nya, ini dia part-part yang kita bakal ganti ya guys ya. Per CVT, per ganda, pulley sliding set, slider kita ganti baru semua pokoknya mah. Nah karena itu yang sebelumnya udah rungkat, dan lu lihat sendiri tadi kan di sini langsung kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya nih besti. Yang kita pasangin ya kayak per-peran, pulley sliding kita rakit, terus per ganda kita pasang-pasangin, tidak lupa kita kencangkan juga dengan menggunakan impact andalan EUK ya kan. Udah dah, seperti itu kurang lebih mah pemasangan mah. Nah kalau udah kerakit semua, tinggal kita pasangin part-part CVT-nya secara keseluruhan ya guys ya. Mulai dari pulley depan, fan belt, pulley sliding. Kalau udah tinggal kita pasangkan mangkoknya juga, terus kita kencangkan juga mur belakangnya dengan menggunakan impact tentunya ya guys ya. Ya seperti itulah pokoknya. Oke, ini dia CVT sudah terakit secara keseluruhan. Nah karena filter udaranya ini burik, jadi kita lakukan pergantian baru dengan yang baru original ya guys ya. No WKWK seperti biasa. Nah ini dia filter udara yang baru originalnya. Jadi langsung saja kita pasangkan si filter udara barunya ke motornya ya guys ya. Kalau udah tinggal kita tutup box filternya. Dan langkah terakhir tentu saja tidak lupa pastinya mari kita lakukan ritual andalan kita, yaitu scanning ECU untuk mengecek kerusakan sensor pada motor ini. Dan setelah dicek pokoknya sensor semuanya aman ya besti, tidak ada kerusakan sensor-sensor yang terbaca di motor ini. Jadi langsung saja mari kita cek sound. Oke guys, untuk total penggantian seluruh partnya sama servis-servisnya itu menghabiskan budget sekitar 2,5 juta ya guys ya. Nah itu sih budget porting polish tuh emang kisarannya segitu ya guys ya kalau di sini, karena kan penggantian noken,
terus servis besar, terus porting polish, terus ngurusin kiriannya dan lain sebagainya. Nah itu tuh menghabiskan budget sekitar segitu guys. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Josh Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir salam dulu lah, bisa ya kali ya. Oke, salam Josh Gang Jospar. Yeah.